akhirnya untuk siang hari ini kita sampai di Desa Nglembu. Desa Nglembu Pak nggih. Kali Bapak sinten panjenengan Pak? Pak Pandi. Pak Wadi. Pak Wadi. Dulu saya itu pernah melakukan literasi sejarah di situs ini bersama dengan anak-anak SD 1 Lembu Pak nggih enten nggih. SD 1 Lembu. Dulu kita ajak main di sini, kita kenalkan tentang nggih. Dibuka betul napa Pak? Betul napa nggih? Nah, dulu kita perkenalkan anak-anak SD dengan situs-situs tinggalan masa Hindu klasik. Ada Arca Nandi dan ada apa itu? Arca Dewa tapi tinggal separuh badan. Sangat kelihatan terdapat stela juga 4 lengan dengan posisi lengan yang pertama yang di sebelah kiri itu semacam membawa keranjang cilik apa jenenge bokor. Kalau yang satu itu kelihatan yang di telapak tangannya, yang di sisi kanan itu di atas telapak tangannya itu ada semacam bunga tapi bunganya bunga Padma kecil. Nah, ini sosok arca apa yang saya tidak bisa memastikan secara detail karena kondisi arca ini rusak. Kalau yang bisa dilihat secara detail memang karakter dari pahatan si Nandi ini sudah kelihatan. Minta perhatian sebentar ya. Kak Eka tak ngomong dulu, tak cerita tentang situs ini. Lalu nanti kan ada juga yang di sana itu ada juga permainan game, dan nanti disuruh menulis supaya pas Kak Eka ngomong cerita asal mulanya, terus tinggalan dari siapa, nanti bisa tulis di sana ada tanya jawabnya mungkin ya, nanti baru permainan itu maksudnya. Terus nanti jika ada salah satu dari kalian atau beberapa orang dari kalian tulisan itu dipilih buat kalian yang menang gitu ya. Jadi gini, singkat padat ya Kak. Jika adik-adik lihat ini berupa apa ini? Sapi dan orang atau manusia. Kalau sapi ini kelihatan kepalanya enggak? Ya. Tidak ada ya. Nah, jika arca, ini namanya arca, bukan patung. Patung itu kan bukan sekarang, tapi kalau ya arco atau bahasa Jawanya ya arco ini. Arca ini dijadikan toponimi. Tahu enggak toponimi? Toponimi tahu enggak? Toponimi itu nama situs yang dijadikan salah satu tonggak nama dusun atau nama suatu tempat. Contohnya seperti dusun Lembu atau desa Lembu. Nah, desa Lembu kan diceritakan dari sesepuh tadi, berasal dari kata-kata ini loh, dari keberadaan situs ini kan, ya enggak tadi. Nah, ini yang namanya lembu atau sapi. Tahu Arca Nandi? Arca Nandi ataupun lembu ataupun sapi itu sama saja, cuma beda penyebutan tapi itu benar sama. Dan Arca Nandi ini pada zaman dahulunya terdapat pada era Mataram sebelum Mataram Islam. Untuk kerajaannya belum dapat diketahui karena prasasti itu sebuah tulisan yang berburu Jawa kuno yang menyatakan suatu tempat dibangun pada kerajaan siapa, terus rajanya siapa pada tahun berapa, itu belum diketahui. Jadi Kak Eka tidak bisa nerangke ini dari kerajaan mana gitu ya. Nah, Arca Nandi ini kalau menurut mitologi Hindu kuno ini adalah wahana. Tahu tidak wahana? Wahana itu apa? Coba.
Wahana bukan permainan. Kalau permainan itu pasar malam. Wahana itu adalah tunggangan, Kendaraan. atau kendaraan. Kendaraan siapa? Kendaraan siapa? Ayo tadi yang jawab tadi siapa perjalanan? Siapa? Cewek tadi. Siwa-siwa pinter. Sedangkan Dewa Siwa itu memiliki wahana sendiri, yaitu Arcanandi. Kalau dalam mitologi Hindu kunonya. Dan biasanya kalau di bangunan candi atau tempat pemujaan pada masa dulu pemujaan ini identik dengan sekte Siwa atau pemuja Siwa. Jadi Arcanandi ini biasanya keberadaan atau tempatnya berada di bangunan Candi Perwara. Tahu nggak bangunan Candi Perwara itu apa? Ada induk, ada apit, ada perwara. Kalau induk bisa dikatakan apa? Candi yang paling besar. Terus candi apit itu yang biasanya ada arca Dewa Siwa atau Linggayoni yang tadi di gambar itu ada gambarnya yang di mana tadi rumah susu itu tadi. Nah terus Arcanandi ini banyak fungsinya. Kalau ada yang di Candi Perwara, ada yang terdapat di sawah. Nah, kalau yang terdapat di sawah itu biasanya Arcanandi ini dijadikan pemujaan untuk Dewi Kesuburan. Nah, siapa itu Dewi Kesuburan? Dewi Kesuburan itu salah satu Dewi Pati atau Dewi Sri. Juga untuk bisa dijadikan tolak bala. Kenapa kok di lahan pertanian harus ada seperti ini, harus dipuja pada eranya zaman dahulu, pada eranya zaman kerajaan, kok dipuja supaya ini Capek ya? memberikan seperti tolak bala atau tolak bala itu kalau di dunia pertanian itu seperti gagal panen atau diserang hama itu supaya dihilangkan. Mitologinya seperti itu. Dan untuk satunya lagi, Kak Eka belum mengetahui ini sosok arca dewa siapa. Yang jelas ini memiliki tangan 4. Yang di depan ini menggunakan bokor. Bokor tahu nggak? Bokor tahu nggak? Bokor itu kalau istilah Jawanya tempat untuk menyimpan uang emas. Biasanya yang dibawa dewa. Pernah dengar ini enggak? Pernah dengar nyanyian atau syair dari Kanjeng Sunan Kalijogo? Ojo sore-sore. Pernah dengar kan ada di sini. Ada beberapa kalimat ono dewa langkang jagat nyangking bokor. Nah ini yang dimaksud bokor, ini tempat sebenarnya uang itu disimpan. Kalau mitologinya punya seperti itu. Nah, tapi sosok arca ini Kak Eka nggak tahu ini arca siapa, sebab belum detail. Ada beberapa dari bagian yang termutilasi atau terpotong atau hilang dari kepala, terus kedua tangannya yang berada di kanan itu sudah hilang. Nah, untuk berikutnya, sesudah perkenalan ini, Kak, ada ndak sih contoh-contoh lain situs cagar budaya yang berada di Desa Lembu? Ini sebenarnya banyak sih, Kak. Ada beberapa mungkin kerjasama antar masyarakat pemuda dengan kedinasan. Karena kenapa Kak Eka kok menyebut kedinasan? Karena arca-arca ini dilindungi undang-undang dari Kementerian Pusat. Tadi sempat membaca bahwa siapa yang mencuri atau memindah atau menggeser sedikit pun akan mendapatkan pasal atau mendapatkan undang-undang, bisa dikatakan denda, atau kalau tidak bisa mendapat denda itu jadinya masuk mana. Nah, jadi kita termasuk Kak Eka, terus Pak Nanan, terus siapa ini mas-mas pemuda yang di sini, juga adik-adik, Mas Eka perkenalkan ke situs cagar budaya ini supaya pertama menjaga, yang kedua merawat dan melestarikan, supaya ke depannya benang merah antara kita bersama benang merah
Ya, paham ya, Dek, ya? Nanti jika dipertanyakan ucapan dari Kak Eka nanti disampaikan waktu kalian menulis. Ada yang tidak paham atau ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Adiknya mau tanya, sini. Enggak. Sudah paham? Sudah paham belum? Ini tadi arca apa namanya? Nandi. Nandi sama dengan sapi atau lembu. Nah, nandi ini dulu fungsinya untuk apa? Fungsinya tunggangan Dewa Siwa atau kendaraan Dewa Siwa. Fungsi lainnya untuk tolak bala seperti itu. Lagi ada pertanyaan enggak nih? Ada yang mau tanya? Adiknya mau tanya apa? Silakan tanya deh. Tutup ya. Sudah jelas? Oke, terima kasih untuk adik-adik telah mendengarkan cerita asal-usul dari Desa Lembu. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Semoga kita dapat ketemu lagi dengan informasi dari atau ada teman-teman lagi nanti bisa bercerita, bisa menyampaikan pelajaran yang berbeda. Terima kasih. Dan kita sekarang sudah ke lokasi. Desa Lembu merupakan sebuah desa yang menggunakan toponimi dari situs tinggalan leluhur Nusantara, yaitu berupa arca Nandi atau arca lembu, yang kini masih tersimpan di bawah pendopo kecil yang dijadikan sebagai pelindung dari terik dan hujan. Di dalam pendopo, terdapat dua buah arca kecil dengan pahatan arca Nandi dan pahatan arca sosok dewa. Kedua arca itu masih tersimpan rapi dan masih menjadi ikon Desa Lembu, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Masih sama posisinya dengan 4 tahun yang lalu. Kedua arca tersebut masih menjadi dan terlihat masih dirawat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia khususnya. Belum dapat diketahui sosok arca dewa siapakah yang satu ini. Hanya saja, pahatan arca berbahan dari batu andesit ini telah memberikan keterangan bahwa arca tersebut memiliki tangan berjumlah 4 lengan. 2 di antaranya mengarah ke atas, dan 2 di antaranya terletak di atas kedua lututnya. Tangan yang berada di samping kanan berjumlah 2 lengan. Namun setelah patah dan hilang bersamaan dengan anggota badan lainnya seperti seperempat tubuh dan kepalanya. Sedangkan sikap satu tangan berada di depan di atas lutut, sembari membawa bokor atau keranjang uang. 2 anggota tangan berikutnya berada di sebelah kiri. Memiliki kesamaan dengan kondisi tangan yang berada di sebelah kanan. Sama-sama mengarah ke atas, sama-sama patah pada bagian lengan dan stelanya. Sedangkan satu tangan yang berada di sebelah kiri, masih utuh. Masih terlihat bentuk pahatannya, dengan gambaran sikap, posisi tangan di atas lutut. Sikap itu menggambarkan, telapak tangan dalam posisi menengadah ke atas, dan di tengah-tengah telapak tangan terdapat bunga padma kecil yang sudah mekar. Ketika melihat kedua arca tersebut memiliki karakter yang berbeda, kira-kira apa yang terpikirkan di dalam isi kepala kita? Yang jelas, pertanyaan itu akan muncul dengan menggambarkan sebuah bangunan tempat pemujaan Hindu kuno kala itu. Dugaan saya pribadi, bangunan candi tersebut jelas ada, dengan bukti artefaks berupa 2 buah pahatan arca yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda pula. Dugaan saya pribadi, bangunan candi tersebut berbentuk atau dibangun tidak sama dengan bangunan candi pada umumnya, yang harus memiliki atap, dan beberapa panel yang menghiasi bagian atap atau sefarlokanya. Dugaan saya sementara, bangunan candi tersebut memiliki 2 bangunan, dengan bentuk dan karakter konstruksinya sama, berupa bangunan candi induk dan bangunan candi apit. Kalau saya membayangkan, bangunan candi ini memiliki kesamaan dengan bangunan candi Kimpulan yang berada di Universitas Islam Indonesia. Tanpa bangunan atap, tanpa memiliki badan bangunan. Akan tetapi, bangunan candi ini hanya memiliki pagar pembatas saja. Oh, iku ya
Waktu tadi kita mengulas atau mengeksplor situs di Desa Lembu, kita diberitahu sama warga kalau di sini ada sendang tua namanya namanya Sendang Lembu juga. Nah, kita penasaran, kita mau melihat atau mengunjunginya. Apakah benar ini termasuk situs gitu? Karena di sini juga diberi nama Sendang Lembu. Endi liwate di? Mundur. Oh iya, di bawah pohon apa iki? Asem karo munggur ya? Pohon asem dan munggur. Wah, lah itu Pak. Oh, kae lho. Sampeyan malah rene. Iki lho rasane. Oh. Biar lompat ini. Oh. Oh, ini sendangnya. Mungkin ada watu-watu koyong ini kilin gawe bahan dia. Oh, iya bahan iki. Bahannya watu-watu ini iki. Ini sorot munggur, tapi di plester ya? Di plester. Di plester. Sepuh ora iki, tapi kok ngomongnya jare sendangnya tua kono ngono ya? Pak Wadi mau tuh sing ngendika. Lagi malah tatarane ngono kuwi. Kuwi tataran maksudnya tatanan saiki apa suwe kuwi? Yo bahane masalah koyong ini kabeh reson bidake. Lain tatanan saiki kan yo bahane koyong ini, iki reson bidake. Paling lama paling baru. Oh, wit munggur, iki wit asem. Lah wit munggur endi? Anggrek iki, Bro. Itu ana anggrek. Cuk. Nek wis jadi kalau sudah seperti ini kita tidak bisa memastikan antara ini situs atau bukan. Ya kalau di apa ya, dikaitkan dengan apa undang-undangnya bisa disebut dengan situs kalau usia sendang ini lebih dari 100 tahun 50 tahun ya 50 tahun, tapi ya tetap situs wong ini sendang kuno jari, dan usianya lebih di atas 50 tahunan mungkin. Lek di bawah asemnya kira nganu lho iki lho. Oh, wete munggur iki ternyata nganu. Oh, ini pohonnya munggur. Tapi pohon munggur ini tidak sedikit loh usianya loh. Gedenya segitu. Panek.